Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat atau tersimpan di dalam tanah. Air itu mengisi ruang antar butir tanah atau pori-pori tanah dan pada retakan-retakan batuan. Makin besar kadar pori-pori batuan, makin besar jumlah air tanah yang dikandungnya. Hampir semua air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi. Hal itu berarti sebagian air tanah berasal dari air di permukaan bumi dan air hujan. Namun, ada sedikit air tanah yang tidak mengikuti siklus hidrologi, yaitu air kondensat atau air fosil dan air magma atau air vulkanis. Dengan demikian, asal-usul air tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu air hujan, air magmatik, dan air kondensat. Air hujan adalah tetesan air hujan yang mencapai permukaan bumi. Sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah semacam ini disebut air meteorit atau air vados. Air magmatik atau air vulkanis. Air magmatik adalah air tanah yang berasal dari magma. Air tanah ini dinamakan juga air juvenil. Air kondensat. Air kondensat adalah air tanah yang tersekap atau terjebak dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Air kondensat dapat berasal dari air tawar atau air laut dan bermineral tinggi. Air tanah bergerak sangat lambat ke tempat yang lebih rendah melalui lapisan batuan. Lapisan batuan yang dapat dilalui dengan mudah oleh air tanah disebut lapisan permeabel. Contoh lapisan permeabel adalah lapisan batuan yang terbentuk dari pasir atau kerikil. Sebaliknya, lapisan batuan yang sulit atau tidak bisa dilalui oleh air tanah disebut lapisan kedap air atau lapisan impermeabel. Contoh lapisan impermeabel adalah batuan lempung dan batuan beku. Lapisan permeabel yang jenuh dengan air tanah disebut lapisan pengandung air atau akuifer. Jika permukaan air tanah di suatu tempat lebih tinggi daripada permukaan air tanah di tempat yang lain, maka air tanah tersebut akan mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Oke, sekian pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.